Bab 591, Rahasia. Setelah beberapa saat, Sang kembali ke Sweeper, yang masih tetap berada di tempat yang sama. Tanpa berkata apa-apa, Sang mengirimkan peta yang dia buat dalam pikirannya kepada penyapu. Penyapu itu mengangguk. Jadi, Spirit Sense dimulai sekitar 1.500 km dari sini dan bahkan mungkin mencapai tempat yang kita rencanakan untuk pergi. Kerja bagus. Ini akan banyak membantu kita. Sang tidak menjawab dan hanya berhenti di belakang penyapu, siap untuk melanjutkan. Keduanya melanjutkan perjalanan ke arah timur. Sweeper memutuskan bahwa yang terbaik bagi mereka adalah melakukan perjalanan di tengah-tengah antara pertahanan perusahaan seleksi alam dan indera roh mau abadi. Mereka melewati beberapa binatang leluhur, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa melihat penyamaran mereka. Namun, tidak ada satupun binatang leluhur yang menyerang. Jika Sang sendirian, beberapa dari mereka mungkin akan menyerang karena mereka bisa bergerak maju dan menghabisinya. Itu tidak mengharuskan mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka, yang berarti bahwa mau abadi mungkin tidak menyadarinya. Lagi pula, pada dasarnya itu seperti berjalan ke arah mereka. Sayangnya, Sweeper membuat hal itu mustahil bagi mereka. Meskipun mereka dapat dengan mudah melahap penyihir agung ini, penyihir leluhur di sampingnya merasa sangat berbahaya. Selama beberapa menit berikutnya, mereka berdua melanjutkan perjalanan tanpa insiden apapun. Mereka telah melihat ratusan Archmage dalam beberapa menit terakhir. Benar saja, negeri ini kaya akan sumber daya alam. Karena tingginya kepadatan binatang leluhur dan penguasa binatang, lingkungan sekitar dipenuhi dengan harta yang sangat langka dan berharga. Selain itu, binatang leluhur juga tidak seagresif di luar wilayah ini. Tidak heran jika ini adalah wilayah paling berharga dari seluruh wilayah perusahaan seleksi alam. Hal ini juga menjelaskan mengapa ketua tinggal begitu dekat dengan wilayah ini. Mereka harus melindunginya dengan cara apapun. Keduanya melanjutkan perjalanan dalam setengah lingkaran. Beberapa menit kemudian, mereka mencapai bagian timur laut wilayah tersebut. Sedikit lagi, dan mereka akan keluar. Namun, sesuatu yang menyusahkan terjadi. Mid Archbeast telah menemukan Sang tetapi tidak dengan sweepernya. Karena itu, Archbeast mengira Sang sendirian dan memutuskan untuk menyerang. Meskipun Mid Archbeast tidak berbahaya bagi Sang, itu masih merupakan masalah besar. Ia akan mengikutinya dan mencoba menangkapnya, yang pada dasarnya akan menyiarkan lokasi mereka ke setiap manusia dan binatang di sekitarnya. Selain itu, beberapa binatang leluhur bahkan mungkin memutuskan untuk terlibat setelah melihat penyihir leluhur di samping Sang tidak terlibat. Terlebih lagi, mereka tidak mungkin menembus pertahanan seperti ini. Terakhir, penyapu bahkan tidak bisa terlibat karena ada penyihir leluhur yang cukup dekat dengan mereka. Meskipun mereka mungkin mengabaikan beberapa pertarungan Archbeast, mereka tidak akan mengabaikan kemunculan tiba-tiba mana padat yang hanya bisa dihasilkan oleh penyihir leluhur. Sang bisa membunuhnya, tapi dia harus menggunakan pedangnya, yang akan menunjukkan bahwa dia adalah seorang pejuang. Bisakah kamu menghadapinya? Si penyapu bertanya dengan transmisi suara. Sulit, jawab Sang segera. Mantraku tidak terlalu kuat. Sweeper tetap diam beberapa saat mereka terus terbang ke arah tenggara, tapi itu tidak memakan waktu lama. Binatang itu akan segera menyusul. Penyapu sedang mengevaluasi semua pilihannya. Dia tidak bisa melawan dirinya sendiri, atau dia mungkin akan menarik perhatian penyihir leluhur itu, penyihir agung manapun, atau bahkan mau abadi. Mereka tidak bisa mundur terlalu lama, atau lebih banyak binatang buas yang akan bergabung. Mereka tidak bisa menembus pertahanan jika makhluk ini mengikuti mereka. Mereka bisa mencoba memancing binatang itu ke salah satu penyihir leluhur, membuatnya tampak seperti sedang menyerang penyihir itu, tapi ada beberapa risiko yang terkait dengan gerakan itu. Saya bisa meningkatkan kepadatan mana di sekitarnya, yang akan memperkuat kemampuan yang Anda gunakan untuk meniru binatang leluhur, kata penyapu. Sang penyapu merasakan rasa roh Sang terpaku padanya. Kamu bertarung dalam Spirit Sense-ku sebelumnya, jawabnya, dan aku juga bertarung dengan banyak hewan leluhur sebelumnya. Aku tahu bahwa kamu entah bagaimana berhasil menciptakan bentuk yang lebih lemah dari kemampuan khusus mereka. Anda tidak perlu khawatir. Anda adalah agen bernama, dan Anda harus tahu bahwa kami tidak dapat memberikan informasi sensitif kepada orang lain. Bahkan jika saya ingin memberitahu seseorang tentang kemampuan ini, saya harus secara serius mempertimbangkan risiko yang terkait dengan itu. Rahasiamu terbongkar, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Terima saja dan atasi, dia menyampaikan. Sang sepertinya mempertimbangkan kata-kata penyapu sejenak. Benar saja, dia telah menyaksikannya bertarung sebelumnya, tapi Sang sudah bersiap untuk itu. Alih-alih menghubungkan Sang dengan petarung fisik, dia berpikir bahwa rahasia Sang adalah dia bisa meniru kekuatan binatang leluhur dengan mantra. Tentu saja, menciptakan mantra seperti itu sungguh luar biasa, dan itu pasti sesuatu yang ingin disembunyikan oleh seseorang dengan cara apapun. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahasia Sang yang sebenarnya. Baik, jawab Sang. Keduanya berhenti, dan Sweeper fokus pada sekelilingnya. Meskipun sebagian besar mantranya akan menarik perhatian, membuang mana ke lingkungan sekitar untuk meningkatkan kepadatan tidak akan menjadi masalah. Dengan mendistribusikan mana di area seluas itu, kepadatannya bahkan tidak mencapai level penyihir leluhur. Penyihir leluhur yang dekat dengan mereka memandang dengan spirit sense-nya, tetapi dia dengan cepat membuang muka lagi karena bosan. Ada beberapa binatang yang bisa bersembunyi dari spirit sense-nya, dan dia melihat mereka bertarung sepanjang waktu. Saat ini,
dia melihat Arkbis menyerang sesuatu yang tidak terlihat, yang bersiap melakukan serangan balik dengan melepaskan mana, tapi itu bukanlah sesuatu yang istimewa atau mengejutkan. Boom! Sang menusuk jari telunjuk dan jari tengahnya ke atas, dan mana yang terkonsentrasi di sekitarnya mengenai dagu Arkbis. Arkbis adalah seekor harimau merah, dan ia terlempar ke atas karena serangan itu. Harimau tersebut tidak terluka akibat serangan tersebut, namun serangannya terhenti. Saat berikutnya, Sang merasakan sejumlah besar mana kegelapan berkumpul di sekelilingnya. Itu tidak agresif sama sekali dan hanya mengelilinginya. Penyapu telah memutuskan untuk memberi Sang 1 ton mana kegelapan untuk serangan berikutnya. Sang mengulurkan seluruh jarinya dan membentuk pisau dengan tangannya. Awan hitam mana kegelapan berkumpul dan mengambil bentuk pedang. Sang menebas, bersinar, dan kepala harimau merah itu terbelah dua secara vertikal. Mana kegelapan telah melemahkan pertahanannya sedemikian rupa hingga koneksi dunia Sang dengan mudah menembusnya. Harimau itu mati dalam sekejap, tetapi Sang tidak memasukkannya ke dalam space ring miliknya. Penyapu berbalik dan terus terbang sementara Sang mengikuti. Krur, di saat yang sama, mayat di tanah juga mulai meluncur ke arah timur. Sweeper membuatnya tampak seperti binatang tak kasat mata itu sedang menarik binatang mati itu untuk memakannya dengan aman. Penyihir leluhur menoleh. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan monster tak kasat mata itu, tapi selama monster itu tidak menyerang Archmage mereka, dia tidak terlalu peduli. Beberapa menit kemudian, mayat itu ditarik keluar dari perasaan roh penyihir leluhur, dan Sang menyimpannya. Mereka telah memecahkan masalahnya. Bab 592, Danau Kegelapan. Mereka berdua melakukan perjalanan lebih lama dan akhirnya berhasil melewati pertahanan. Mereka telah resmi meninggalkan wilayah Eternal Maw, membuat perjalanan menjadi jauh lebih mudah. Segera setelah mereka meninggalkan wilayah Eternal Maw, mereka dengan cepat melanjutkan perjalanan ke arah timur, terus-menerus melakukan zigzag. Apakah ada wilayah yang lebih berbahaya? Sang bertanya. Satu lagi, jawab si penyapu, tapi ini yang paling tidak berbahaya. Biasanya, itu akan sangat berbahaya, tapi jika kamu memiliki wawasan tentang kegelapan, tidak akan menjadi masalah untuk melewatinya. Sang mengangguk. Dan hanya itu. Benar. Setelah itu, satu-satunya lokasi berbahaya adalah wilayah Sky Lantern, tapi tidak seagresif Eternal Maw. Saat ini, keduanya berada sekitar 200.000 kilometer jauhnya dari cabang Sang, yang sebenarnya bahkan belum sampai sepertiga dari keseluruhan perjalanan. Namun, dua area paling berbahaya berada di dekat pusat wilayah perusahaan seleksi alam, dan mereka baru saja melewatinya. Sang dan penyapu terus melakukan perjalanan selama hampir 3 hari setelah tempat ini. Mereka menerobos beberapa perbatasan, tetapi tidak ada satupun perbatasan yang menimbulkan masalah. Tentu saja, ada area yang lebih berbahaya, tapi mereka tidak perlu melewatinya. Saat ini, mereka telah melakukan perjalanan selama 4 hari, dan jarak mereka hanya 100.000 kilometer dari Sky Lantern. Meskipun iklim tidak berubah sebelumnya, Sang kini dapat melihat perbedaannya. Mereka kebanyakan melakukan perjalanan ke arah timur, tetapi mereka juga melakukan perjalanan cukup banyak ke arah selatan, dan Sang tahu bahwa lingkungan sekitar menjadi sedikit lebih panas. Pepohonan pada dasarnya masih terlihat sama, tetapi Sang dapat melihat beberapa jenis pohon baru dari waktu ke waktu. Setelah 4 hari perjalanan, Sang dan penyapu mencapai daerah berbahaya terakhir dalam perjalanan mereka. Saat Sang terus terbang ke depan, dia menyadari bahwa jumlah mana kegelapan di sekitarnya semakin tinggi. Dia bahkan yakin, jika dia memiliki mata, dia tidak akan bisa melihat apapun pada titik tertentu. Mana kegelapan menjadi semakin padat, dan Sang bahkan merasakan spirit sense-nya dibengkokkan. Sang fokus pada konsep bayangan dan menggunakan spirit sense-nya secara bersamaan. Mana kegelapan di sekitarnya mulai menerangi di dalam sense roh Sang, dan dia bisa merasakannya bergerak. Dia bisa merasakan bagaimana darkness mana mengenai titik tertentu dan memantul. Dia bisa merasakan titik-titik yang tidak bisa dijangkau oleh mana kegelapan. Dia bisa merasakan lintasan umum darkness mana. Sang belum pernah berada di lokasi dengan mana kegelapan yang begitu padat, dan dia tidak pernah bisa merasakan mana kegelapan sejelas ini. Tentu saja, selama beberapa hari terakhir, penyapu telah memberitahunya tentang area ini. Ini adalah kawasan berbahaya terakhir, Danau Kegelapan. Danau Kegelapan sebenarnya tidak terdiri dari air tetapi dari mana kegelapan murni. Danau Kegelapan adalah cekungan selebar 5.000 km yang diisi hingga penuh dengan mana kegelapan yang kental. Dari luar tampak seperti telaga asap hitam yang membentang hingga cakrawala. Danau Kegelapan tampak mistis dan ajaib, tapi sebenarnya tidak terlalu aneh. Itu hanyalah tempat berburu semut penenun kegelapan. Semut penenun kegelapan adalah binatang kuat yang bekerja dan hidup dalam kelompok besar. Seringkali ada puluhan ribu, bahkan jutaan, semut dalam satu sarang, dan mereka menandai wilayah mereka dengan lapisan mana kegelapan ini. Besarnya wilayah mereka bergantung pada berapa banyak semut binatang leluhur yang dimiliki suatu kelompok. Wilayah khusus ini adalah yang terbesar di seluruh perusahaan seleksi alam. Yang terbesar berikutnya hanya 1/10 lebarnya. Ukuran danau kegelapan menandakan bahwa sarang semut penenun kegelapan ini memiliki lebih dari 100 semut binatang leluhur. Mereka mungkin juga memiliki lebih dari 10.000 semut Arkbis dan mungkin lebih dari 1 juta semut binatang tinggi. Setelah beradaptasi dengan lingkungan barunya, Sang telah menemukan lebih dari 1.000 semut penenun kegelapan di spirit sense miliknya.
Lucunya, kebanyakan dari mereka tidak berjalan-jalan melainkan hanya terkubur di dalam tanah. Semut penenun kegelapan hanya menunggu di dalam tanah sampai ada mangsa yang mendekati mereka. Ironisnya, mereka lebih mirip semut singa daripada semut sebenarnya. Dalam keadaan normal, mana kegelapan yang tebal akan sangat mengganggu spirit sense seseorang, namun dengan menggunakan konsep bayangan, Sang berhasil memahami sekelilingnya dengan jelas. Penyapu telah menjelaskan kepada Sang bahwa semut hanya menunggu mangsanya mendekat dan masuk. Danau kegelapan bergerak dalam pola pasang surut. Dalam keadaan normal, danau kegelapan memiliki lebar sekitar 5.000 km, tetapi dengan menyimpan banyak mana kegelapan berlebih, semut penenun kegelapan dapat memperluas danau itu sejenak hingga berukuran 6.500 km. Begitu makhluk hidup ditelan oleh mana kegelapan, mereka akan panik dan berlari ke arah yang acak. Karena efek disorientasi dari mana kegelapan, para monster tidak akan bisa membedakan arah yang berbeda, dan sekelompok besar dari mereka akan memasuki danau kegelapan. Saat itulah semut penenun kegelapan akan menyerang dan menarik mereka kembali ke sarangnya. Semut penenun kegelapan sendiri sangat lemah. Mereka lambat, kikuk, dan tidak memiliki banyak kekuatan. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menutup penjepit mereka di sekitar target, tetap menempel pada target, dan mengisinya dengan mana kegelapan yang berbisa. Bisa dibilang, berjalan melewati danau kegelapan seperti berjalan melewati ruangan gelap yang dipenuhi perangkap tikus, hanya saja lebih berbahaya. Merupakan keajaiban jika seseorang hanya memicu satu perangkap tikus dalam satu waktu. Sesuatu seperti ini bahkan bisa membuat seorang penyihir leluhur kewalahan. Namun, jika seseorang mengetahui beberapa hukum kegelapan, tidak akan sulit untuk melewati danau kegelapan. Ironisnya, semut tidak pandai menemukan makhluk yang memanfaatkan kegelapan untuk bersembunyi. Semut penenun kegelapan merasakan lingkungan gelap abadi mereka melalui pergerakan mana kegelapan, tapi jika seseorang berhasil membuat mana kegelapan bergerak di sekitar mereka tanpa benar-benar mengganggu aliran yang terus-menerus, semut penenun kegelapan tidak akan melihatnya. Penyapu dan Sang terbang melintasi danau kegelapan, menghindari semut binatang leluhur sambil mengabaikan semut lainnya. Tidak ada satupun semut yang terpicu, dan keduanya terbang keluar dari danau kegelapan hanya dalam beberapa menit. Benar saja, mudah untuk melewatinya. Bab 593, Perjalanan selesai. Sang dan penyapu melanjutkan perjalanan ke arah timur. Semua area berbahaya kini berada di belakang mereka, dan satu-satunya hal yang membedakan mereka dan target adalah jarak. Penyapu itu luar biasa dalam menghindari semua jenis binatang. Meskipun mereka telah melakukan perjalanan selama lebih dari 4 hari sekarang, tidak ada satupun binatang buas yang menyerang mereka selama ini. Bahkan ketika Sang bepergian dalam kelompok, mereka telah diserang oleh beberapa binatang buas. Namun perjalanannya sangat santai dengan sweeper. Satu-satunya bagian yang bermasalah adalah air mata realitas, tetapi Sang memasukinya atas kemauannya sendiri, mengetahui sepenuhnya apa yang akan menunggunya. 12 jam kemudian, keduanya mencapai tujuan mereka. Mereka telah melintasi keseluruhan 700.000 km. Wilayah Sky Lantern berada tepat di depan kita, kata sweeper. Sang tidak membutuhkan penyapu untuk mengatakan hal itu padanya. Lingkungan sekitar sudah mengatakan banyak hal. Angin yang sangat kencang terjadi di sekitarnya. Tanaman normal sudah tidak terlihat, digantikan oleh tanaman yang tidak tumbuh ke atas melainkan diagonal. Jika seseorang membayangkan rerumputan tinggi didorong ke belakang oleh angin, ia dapat membayangkan bagaimana rupa tanaman tersebut. Sang menduga ini adalah satu-satunya cara agar tanaman dapat menahan angin yang begitu kuat dan konstan. Beruntungnya, angin sepertinya selalu bergerak ke arah yang sama. Sang memperkirakan kecepatan angin sudah lebih dari 150 km per jam, yang dianggap sebagai badai dahsyat di bumi. Anehnya, anginnya juga tidak memiliki sedikit warna hijau dari wind mana, tapi sebenarnya berwarna putih bersih, berisi light mana. Sepertinya angin sebenarnya adalah gelombang cahaya yang terus-menerus. Apakah ada yang harus saya lakukan? Sang bertanya. Tidak banyak, kata penyapu. Dibandingkan dengan Eternal Maw, Sky Lantern sangat damai. Ia bahkan menyembuhkan beberapa binatang dan bahkan manusia yang terkadang menderita penyakit berbahaya. Sang cukup terkejut dengan hal itu. Dia tahu bahwa, meskipun setiap orang pada dasarnya dapat menumbuhkan kembali seluruh tubuhnya dengan mudah, masih ada beberapa penyakit kronis, namun penyakit tersebut sangat jarang terjadi. Misalnya, ada mantra mengerikan yang bisa digunakan oleh penyihir racun. Mantra itu pada dasarnya menciptakan generator poison mana di tubuh seseorang, yang secara perlahan akan mengubah mana korban menjadi poison mana. Tentu saja, jika korbannya tidak memiliki kedekatan racun, mereka perlahan-lahan akan menyerah. Lucunya, mantra itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk membunuh korban tetapi untuk merampok sumber daya organisasi korban. Korbannya dapat disembuhkan, tetapi karena cara kerja mantra yang spesifik, dibutuhkan sumber daya yang sangat mahal. Ada beberapa mantra lagi dari afinitas berbeda yang dapat menciptakan sesuatu serupa, tetapi mantra dari afinitas racun dianggap yang terkuat. Tentu saja, mantra seperti itu biasanya tidak digunakan selama pertarungan normal karena memerlukan banyak konsentrasi, mana, dan waktu untuk digunakan. Selama pertarungan, menggunakan mantra ini sangatlah bodoh. Karena itu, hanya sedikit orang yang terkena mantra semacam ini. Ini bukan mantra untuk pertempuran tetapi untuk perang yang panjang. Dan, rupanya, Lentera Langit bersedia menyembuhkan orang-orang yang menderita penyakit seperti itu, hal yang sangat tidak biasa bagi seekor binatang.
Hanya ada dua hal kecil yang harus diwaspadai, kata penyapu. Pertama, jangan menyerang apapun, meskipun ia menyerang Anda. Sky Lantern tidak menyukai agresi di wilayahnya, dan ia akan membunuh serta memakan apapun yang berani menunjukkan agresi terhadap apapun di wilayahnya. Ketika Sang mendengar itu, dia menganggapnya ironis. Dia mengira Lentera Langit adalah binatang yang suci dan damai setelah mendengarnya dari penyapu, tapi sekarang, dia hanya bisa mendengus. Apakah makhluk yang damai dan suci akan langsung membunuh siapapun yang menunjukkan agresi sekecil apapun? Tentu saja, beberapa hukuman akan diberikan, tetapi segera membunuh seseorang dan memakannya agak ekstrim. Alih-alih menjadi tetua yang damai dan tenang, Sky Lantern kini tampak lebih seperti diktator idealis. Bagi Sang, rasanya sangat munafik. Namun, Sang tidak mau bertindak berdasarkan ketidaksukaannya. Dia hampir tidak cukup kuat, dan Sky Lantern tidak mempedulikannya. Selama itu tidak berusaha menyakitinya, dia tidak akan peduli. Tidak ada agresi sama sekali. Sang bertanya. Tidak ada agresi sama sekali, si penyapu membenarkan. Sang mengangguk. Dan yang kedua, jangan gunakan darkness mana terlalu banyak, jawab Sweeper. Sedikit saja tidak masalah. Kita mungkin bisa tetap mengaktifkan mantra penyelubungan kita, tapi kita pasti tidak bisa menggunakan mantra lain dengan mana kegelapan. Sky Lantern bukanlah penggemar berat mana kegelapan. Demi keamanan, saya bahkan menyarankan untuk menonaktifkan mantra penyelubungan kami untuk saat ini. Meskipun kami mungkin bisa menggunakannya, saya tidak ingin mengambil risiko. Sang mengangguk dan menonaktifkan Shroud. Warna normal tubuhnya kembali, membuatnya tampak lebih seperti manusia lagi. Sweeper juga menonaktifkan mantra penyelubungannya, tapi dia tidak terlihat berbeda sama sekali. Aku tidak keberatan tinggal di sini hingga 1 bulan, tapi itulah hasil maksimal yang akan kamu dapatkan. Aku tidak bisa membuang waktu sebanyak itu, kata si penyapu pada Sang. Sang mengangguk. Itu sudah cukup. Kalau begitu, ayo pergi. Sang dan Sweeper memasuki wilayah Sky Lantern. Semakin mereka maju, badai semakin besar. Sang bahkan bisa melihat beberapa binatang sejati terlempar oleh angin kencang, dan hal ini cukup mengesankan. Kekuatan angin di sekitarnya sudah sekuat saat Storm Eagle terbang melintasi zonanya saat itu. Fakta bahwa masih ada beberapa tanaman yang mampu bertahan dalam angin kencang ini sudah lebih dari mengesankan. Saat ini, Sang juga bisa merasakan cukup banyak High Beast dan Arc Beast di sekitarnya. Alih-alih berkelahi dan bersembunyi, mereka malah berbaring di tanah dengan mata tertutup. Sepertinya mereka hanya menikmati angin dan light mana yang mengikutinya. Dalam jangka waktu yang lama, angin di sekitarnya pasti akan melukai sebagian besar binatang ini. Mampu menahan angin sekuat itu adalah satu hal, tetapi bertahan di dalamnya selama berhari-hari atau berminggu-minggu adalah sesuatu yang berbeda. Angin kencang pasti akan mencabut rambut dan perlahan menggerogoti kulit beberapa binatang ini. Namun, sebenarnya itulah yang diinginkan oleh binatang buas ini. Sementara angin yang mengerikan melukai mereka, light mana yang lebat di angin menyembuhkan mereka. Meskipun binatang buas tidak memiliki kapasitas mental untuk berlatih, pada dasarnya mereka berlatih hanya dengan berada di tempat ini. Kita harus ingat bahwa tubuh binatang yang kuat itu secara alami sangat kuat. Binatang buas bisa menjadi lebih kuat dengan melatih tubuh mereka. Masalahnya adalah mereka terlalu bodoh untuk melakukan itu. Namun di tempat ini, mereka pada dasarnya tidak perlu melakukan apapun. Mereka hanya perlu tinggal di sini. Apakah Sky Lantern melakukan ini dengan sengaja? Maksudku, aku biasanya tidak percaya kalau seekor binatang bisa secerdas itu, tapi Lentera Langit adalah penguasa binatang. Mungkin Beast Lord lebih pintar. Penyapu dan Sang melanjutkan perjalanan ke arah timur. Semakin banyak binatang leluhur muncul di sekitar mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang melihat ke arah mereka. Mereka pasti memperhatikan mereka berdua, tapi mereka tidak peduli. Dan akhirnya, mereka mencapai Sky Lantern. Bab 594, Lentera Langit. Akhirnya, Sang dan penyapu menemukan Lentera Langit. Sang tidak bisa melihatnya, tetapi Spirit Sense-nya melukiskan gambaran yang indah. Di atas langit, ada matahari kedua, tapi dibandingkan dengan matahari yang semua orang tahu, matahari ini tidak menyakiti siapapun jika mereka berani melihatnya. Matahari kedua berwarna putih bersih dan cerah, tetapi tidak melukai siapapun, dan juga tidak mengeluarkan kehangatan apapun. Namun, cahaya matahari kedua yang dipancarkannya terasa nyaman. Sang merasakan mana di dalam tubuhnya mulai bergerak sendiri seolah-olah sedang mencoba menyembuhkan sesuatu. Sayangnya, tidak ada yang bisa disembuhkan. Setelah bertahun-tahun berlatih dan memperoleh lebih banyak pengetahuan, Sang menemukan apa sebenarnya pengaruh kemampuan entropi pada tubuhnya. Manusia terbuat dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Pikiran hanyalah otak yang mempersepsikan lingkungan sekitar dengan tubuh, sedangkan tubuh hanyalah tubuh. Tapi jiwa adalah sesuatu yang berbeda. Jiwa adalah hal yang menentukan keberadaan seseorang. Jiwa menentukan seberapa besar sesuatu itu dan terbuat dari apa, dan itu mewakili individualitas setiap orang. Ketika lengan Sang dipotong, tubuhnya dapat dengan mudah menumbuhkannya kembali, dan hal ini dicapai dengan menggunakan mana untuk menyinkronkan kembali tubuh dengan jiwa. Jiwa masih menentukan bahwa Sang memiliki lengan, dan tubuh akan membentuk mana sedemikian rupa sehingga Sang akan menerima lengan baru yang identik dengan yang lama. Namun, ini tidak berhasil ketika Sang mengorbankan sesuatu pada entropinya. Ketika Sang mengorbankan matanya, dia pada dasarnya mengubah mata jiwanya menjadi kekuatan murni.
Sang kehilangan sebagian jiwanya setiap kali dia menggunakan entropi. Selain itu, Sang tidak mengorbankan sebagian kecil jiwanya. Sering dikatakan bahwa mata adalah jendela jiwa, dan itu bukan sekadar ungkapan yang tidak berguna. Mata adalah metode utama yang digunakan manusia normal untuk memahami lingkungannya. Itu adalah hal yang paling penting. Jadi, meskipun mata sebenarnya hanyalah bagian kecil dari tubuh seseorang, namun sebenarnya mata merupakan bagian penting dari jiwa seseorang. Dengan mengorbankan kedua matanya, Sang kehilangan sekitar 15% jiwanya. Tapi itu juga alasan mengapa entropi Sang mampu menunjukkan efek yang begitu besar di masa lalu. Jika Sang mengorbankan sesuatu seperti rambut atau kuku jarinya, dia tidak akan mampu mengeluarkan banyak kekuatan. Bagian yang relatif tidak penting ini bahkan tidak menempati 0,1% dari jiwanya. Mengorbankan hal-hal seperti itu dengan entropi pada dasarnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu, seluruh light mana di sekitarnya tidak dapat menyembuhkan mata Sang sama sekali. Terlebih lagi, jiwa Sang bahkan tidak terluka. Jika hanya terluka, mungkin masih ada harapan untuk mendapatkan kembali matanya. Sayangnya, entropi telah menghilangkan bagian-bagian ini, dan sepertinya bagian-bagian tersebut belum pernah ada di sana. Bahkan jika Sang menemukan semacam harta karun ajaib yang dapat menyembuhkan jiwa seseorang, itu mungkin hanya akan memperkuat jiwa Sang tanpa menambahkan pandangannya kembali ke dalamnya. Light mana menggunakan energi kehidupan untuk menyembuhkan tubuh seseorang, tetapi tidak dapat mengembangkan jiwa seseorang. Untuk sementara, penyapu dan Sang hanya berada di bawah matahari kedua di langit, lentera langit. Meskipun matahari kedua di langit tampak damai, hal yang sama tidak berlaku untuk tanah di bawahnya. Badai dahsyat sedang berkecamuk di sekitar Sang dan penyapu, lebih dahsyat dari badai manapun di bumi. Namun, bahkan di sini pun, beberapa tanaman masih berhasil bertahan dan tumbuh subur. Sang menduga itu mungkin karena light mana yang padat di sekitarnya. Waktu bulanmu dimulai sekarang, penyapu mentransmisikan ke Sang. Sang tidak menjawab, dia terus memandangi Sky Lantern. Meskipun cahayanya membuat mustahil bagi siapapun untuk melihat Sky Lantern dengan mata mereka, hal yang sama tidak berlaku untuk Spirit Sense. Sang bisa melihat Sky Lantern dengan jelas dengan Spirit Sense-nya. Sky Lantern adalah seekor burung berwarna putih, panjangnya hanya sekitar 5 meter. Kelihatannya agak mirip burung merak tetapi juga berbeda. Jika tidak ada cahaya di sekitarnya, dan jika ia hanya berjalan di jalan, ia tidak akan terlihat lebih mengesankan daripada monster panggung umum. Tentu, warna putihnya memesona, tapi itu saja. Itu tidak akan terlihat mengintimidasi atau sangat kuat tanpa cahayanya. Saat ini, burung putih ini sedang berdiri di langit. Ya, berdiri. Itu tidak terbang atau bergerak. Itu hanya berdiri di langit seperti berdiri di tanah. Itu hanya melihat sedikit ke arah langit. Matanya sepertinya tidak terfokus pada sesuatu yang khusus, dan ia hanya berdiri di sana. Di satu sisi, itu tampak seperti patung yang bersinar. Spirit Sense Sang sepenuhnya terfokus pada hal itu, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk memahaminya. Kekuatan Sky Lantern tidak terasa agresif atau menekan, tapi Sang bisa merasakan bobotnya. Sama seperti hewan peliharaan besar yang tidak ingin menghancurkan pemiliknya, kekuatan di sekitar Sang dapat disingkirkan, namun dia masih bisa merasakan kekuatan, ukuran, dan besarnya yang sangat besar. Itu sangat kuat. Sang belum pernah merasakan kekuatan luar biasa seperti ini sebelumnya. Tentu saja, dia telah bertemu dengan beberapa makhluk yang lebih kuat dari lentera langit, namun tak satu pun dari makhluk ini yang benar-benar menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya di depan Sang. Dewa selalu tampak seperti manusia fana. Ratu cahaya bintang tampak seperti penyihir biasa. Penjaga tidak pernah menunjukkan kekuatannya di depan Sang. Dan mau abadi berada terlalu jauh dari Sang. Ini adalah pertama kalinya Sang benar-benar berdiri di depan sesuatu yang sekuat ini dan benar-benar mampu merasakan kekuatannya. Sang duduk dan fokus pada Sky Lantern. Saat ini, hanya Sky Lantern dan Sang yang ada di dalam Spirit Sense Sang. Segala sesuatu yang lain menjadi tidak relevan. Sang melakukan yang terbaik untuk memahami apa yang membuat lentera langit berbeda dari semua binatang lain yang pernah dilihatnya di masa lalu. Dia sudah bisa merasakan bahwa Sky Lantern sangat berbeda dari binatang lainnya. Ada sesuatu yang unik tentang hal itu. Dan tugas Sang adalah mencari tahu apa itu. Namun, sebelum Sang benar-benar tersesat dalam pemahamannya, sesuatu terjadi. Sang melihat kepala Sky Lantern menoleh. Dan kemudian, matanya terfokus pada Sang. Bab 595, Kepedulian. Sky Lantern menoleh dan menatap Sang. Pada saat itu, Sang merasa seperti mata lentera langit sedang menatap ke dalam matanya, meskipun dia tidak memilikinya. Sensasi yang aneh. Saat indera roh Sang memandang ke arah lentera langit, dia merasakan indera rohnya menyelidikinya. Ada banyak binatang buas di sekitar tempat ini, tapi lentera langit tidak fokus pada satupun dari mereka. Itu hanya menatapnya. Sesaat kemudian, tubuh Sang mulai melayang dengan sendirinya. Penyapu memandang Sang dengan sedikit gugup. Jika Sky Lantern memutuskan untuk melakukan sesuatu pada White Ghost, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Namun, dia juga tidak menerima bayaran atas pekerjaannya. Dia hanya bisa menunggu. Setidaknya Sky Lantern tidak dikenal karena membunuh manusia atau binatang tanpa alasan apapun. Sang merasa dirinya ditarik ke atas, lebih dekat ke Sky Lantern. Namun,
Meskipun lentera langit menggerakkan Sang di luar kehendaknya, dia merasa seperti bisa lepas dari genggamannya. Tapi itu hanya karena Sky Lantern memberinya pilihan. Jika ia mau, ia bisa melumpuhkan Sang tanpa batas waktu hanya dengan pikirannya. Pikiran binatang buas jauh lebih lemah daripada pikiran para penyihir, tapi lentera langit jauh lebih kuat daripada Sang sehingga tidak masalah jika pikirannya relatif lebih lemah. Setelah beberapa detik, Sang berhenti di depan matahari kedua di langit. Hanya ada kanvas putih di depan Sang, tetapi dalam spirit sense Sang, dia melihat burung putih agung sedang menatapnya. Dan kemudian, Sang merasakan perasaan Sky Lantern. Keingintahuan, itulah emosi utama yang dirasakan Sky Lantern. Ia telah melihat banyak manusia dalam hidupnya, tapi yang satu ini terasa sangat berbeda dari yang lainnya. Pertama-tama, pikiran manusia ini sangat lemah bagi seseorang di alam kelima. Kedua, tubuh manusia ini sangat kuat bagi seseorang di alam kelima. Ketiga, manusia ini tidak mempunyai mata. Keempat, Sky Lantern bisa merasakan Twilight Affinity manusia, yang sangat langka. Kelima, dan yang paling penting, manusia ini dapat menggunakan koneksi dunia yang hanya dapat digunakan oleh binatang leluhur. Bukan hanya ini pertama kalinya manusia bisa menggunakannya, tapi manusia itu juga bisa menggunakannya di alam kelima. Bagi Sky Lantern, manusia ini tidak terasa seperti manusia. Namun, dia juga tidak merasa seperti binatang buas. Itu sangat aneh. Dari jarak ini, Sang juga bisa mempelajari kekuatan Sky Lantern dengan lebih baik. Saat ini, dia bisa merasakan sesuatu yang sangat berbeda dari binatang leluhur. Seekor binatang leluhur mengonsumsi mana di sekitarnya dan mengubahnya menjadi mana elemen dari elemennya. Itu adalah efek dari koneksi dunia, dan bahkan Sang pun bisa melakukannya. Namun, mana di sekitar Sky Lantern berbeda. Alih-alih diusir secara tidak sadar, itu lebih seperti Sky Lantern yang mengeluarkannya dengan cara yang terkendali. Itu seperti Sky Lantern yang memberitahu mana bagaimana harus bersikap setelah meninggalkan tubuhnya. Jadi, alih-alih hanya menciptakan area yang dipenuhi cahaya dan angin, Sky Lantern sebenarnya menciptakan badai angin dan cahaya yang kompleks ini secara sadar. Sepertinya Sky Lantern telah merancang wilayahnya sendiri. Lingkungannya melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Ini berbeda dari World Connection pada umumnya, pikir Sang. Namun, saya bisa melakukan hal serupa. Saya hanya perlu mendedikasikan sedikit fokus pada lingkungan saya. Jadi, itu bukan rahasianya. Sky Lantern memandang Sang selama beberapa menit. Entah kenapa, Sang tidak merasa gugup. Dia tidak merasakan permusuhan yang datang dari Sky Lantern. Jika ini adalah masa lalu, Sang akan takut lentera langit akan membunuhnya karena dia menyerupai kekejian, tetapi bagi kemanusiaan, hal itu tidak lagi menjadi masalah. Lucius mengklaim bahwa bahkan Kaisar Penyihir pun tidak dapat melihat mantranya. Akhirnya, Sky Lantern fokus pada rongga mata Sang. Ia menutup matanya, dan cahaya di sekitarnya menjadi lebih terang saat fokusnya berkumpul. Sang tidak punya banyak harapan. Dalam benaknya, dia tahu bahwa Sky Lantern mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap matanya. Tapi mungkin saja, secercah harapan masih muncul di benak Sang. Bagaimana jika sebenarnya bisa? Bagaimana jika itu benar-benar berhasil menumbuhkan kembali mata Sang? Detak jantung Sang sedikit meningkat. Mungkin dia meremehkan Sky Lantern. Itu adalah makhluk dari alam ketujuh dengan afinitas cahaya. Jika lentera langit tidak dapat menumbuhkan kembali mata Sang, hanya Raja Penyihir dan Kaisar Penyihir yang memiliki kedekatan cahaya atau air yang tersisa. Namun, apakah mereka dapat berbuat sesuatu mengenai hal ini? Dalam hal kekuatan mentah, sebagai Beast Lord, Sky Lantern mungkin termasuk dalam 100.000 makhluk terkuat di seluruh dunia. Selain itu, ia memiliki afinitas cahaya. Itu sudah sangat kuat. Jadi, mungkinkah itu benar-benar bisa dilakukan? Semakin banyak light mana berkumpul di sekitar Sky Lantern. Mata Sang tidak tumbuh kembali. Akhirnya, light mana menyebar sedikit. Siapa? Kemudian, ia berkumpul lagi, namun kali ini, ia bergerak dengan cara yang sangat rumit. Sang terkejut ketika dia menyadari bahwa lentera langit telah memanggil lingkaran sihir yang sangat besar. Lingkaran ajaib. Binatang ini secara aktif menggunakan lingkaran ajaib. Tapi bagaimana caranya? Ini tidak seperti kelabang yang hanya menggunakan lingkaran ajaib di dalam benahnya. Tidak, lentera langit sebenarnya secara sadar menciptakan lingkaran ajaib, yang berarti ia sedang merapal mantra. Binatang buas ini benar-benar mengeluarkan mantra sungguhan. Secara teoritis, binatang buas bisa mengeluarkan mantra. Masalahnya adalah pikiran mereka terlalu primitif untuk menyimpan semua informasi yang diperlukan untuk membuat lingkaran sihir yang kompleks. Selain itu, diperlukan banyak perhitungan dan logika untuk membuat sesuatu seperti itu. Hanya manusia dengan kesadaran dan pikiran cerdas yang dapat mencapai hal seperti itu. Dan saat itulah mulut Sang terbuka karena terkejut. Dia mengerti. Beberapa detik kemudian, cahaya di sekitar Sang menghilang. Rongga matanya masih kosong. Lentera langit memandang ke arah Sang. Aku tidak bisa menumbuhkan kembali matamu, manusia, transmisinya. Sang mengerti. Hal yang membuat Beast Lord lebih unggul dari Beast leluhur. Itu adalah kecerdasan. Itu menjadi penting. Dan Sang tahu. Saya tidak bisa menggunakan itu untuk mencapai alam keenam. Aku sudah punya kecerdasan. Bab 596, Ratu Kehidupan.
Sang terdiam beberapa saat. Sky Lantern terus menatap Sang. Dapat dimengerti mengapa manusia ini begitu putus asa. Manusia telah tiba di depannya dengan harapan matanya bisa sembuh. Namun, yang mengejutkan Sky Lantern dan manusia, Sky Lantern tidak memiliki kemampuan untuk menyembuhkan matanya. Saya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kembali mata Anda, Sky Lantern mentransmisikan, tetapi ada seseorang di luar sana yang bisa. Sang terganggu oleh kenyataan bahwa dia datang ke sini tanpa alasan apapun, tetapi kata-kata Lentera Langit menariknya kembali ke dunia nyata. Tunggu, ada cara untuk menumbuhkan kembali matanya. Ke arah mana? Sang bertanya melalui transmisi suara. Jauh di sebelah barat dunia, Sky Lantern mentransmisikan, terletak tanah suci kehidupan. Saya belum pernah ke sana, tapi saya pernah bertemu binatang buas yang pernah ke sana. Tanah suci kehidupan adalah rumah Ratu Kehidupan. Menurut legenda, Ratu Kehidupan dapat menyembuhkan luka apapun. Ini adalah pertama kalinya Sang berbicara dengan binatang buas, tapi dia tidak bisa memikirkan hal itu sekarang. Sky Lantern sebenarnya punya petunjuk untuk mendapatkan kembali matanya. Bagaimana saya bisa sampai di sana? Sang bertanya dengan suara penuh harap. Saat Sky Lantern merasakan emosi manusia berubah dari depresi menjadi semangat, ia merasa senang. Ia merasa sedikit bersalah dan malu karena tidak mampu menyembuhkan mata manusia. Setelah melakukan perjalanan ke barat selama berhari-hari, pada akhirnya Anda akan mencapai lautan luas. Banyak makhluk percaya ini adalah akhir dunia, namun jika Anda terus melanjutkan perjalanan, pada akhirnya Anda akan mencapai tanah suci kehidupan, Lentera Langit dikatakan. Tetapi kamu harus berhati-hati. Ratu Kehidupan dapat menyembuhkan luka apapun, tetapi untuk mencapainya akan sulit. Meskipun aku tidak bisa membedakan antara binatang dan manusia, aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk semua binatang lainnya. Mereka akan mencoba menghentikan Anda, dan mereka tidak akan peduli dengan kata-kata, emosi, atau alasan Anda. Jika kamu ingin meminta bantuan Ratu Kehidupan, kamu harus cukup kuat untuk melawan kekuatan gabungan dari Tanah Suci Kehidupan. Itu berbicara tentang salah satu pulau di sekitar atrium, yang merupakan tempat tinggal para raja binatang buas, pikir Sang. Rupanya, salah satu dari Beast King ini memiliki cara untuk menumbuhkan kembali mataku. Bagaimana Ratu Kehidupan bisa menumbuhkan kembali mataku sedangkan kamu tidak bisa? Sang bertanya. Kamu adalah Beast Lord, dan kamu memiliki Light Affinity. Sang merasa Lentera Langit sedang tersenyum padanya, meskipun sikapnya tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Ratu Kehidupan adalah representasi kehidupan, Sky Lantern mentransmisikan. Afinitasnya bukanlah air, cahaya, kegelapan, atau apapun yang kami anggap afinitas. Afinitasnya adalah kehidupan itu sendiri. Mulut Sang terbuka sedikit karena terkejut. Hidup, afinitasnya adalah kehidupan. Ya, jawab Sky Lantern. Hidup bisa menjadi afinitas. Sang bertanya. Lalu, bisakah kematian juga menjadi sebuah afinitas? Entah kenapa, Sang merasa Sky Lantern sedang menghela nafas. Kalian manusia sangat ingin tahu, kata itu saat tubuh Sang perlahan melayang kembali ke tanah. Ya, ada ketertarikan pada kematian. Biarlah ini menjadi jawaban terakhirku atas pertanyaan terakhirmu. Tentu saja, Sang mempunyai lebih banyak pertanyaan, tetapi dia tahu bahwa menanyakannya adalah hal yang bodoh. Terima kasih atas bantuanmu, kata Sang. Sang merasakan sedikit pengakuan datang dari Sky Lantern. Pergi, itu dikirimkan. Aku akan melakukannya, kata Sang. Sesaat kemudian, Sang mendarat di samping penyapu. Sweeper mengajukan beberapa pertanyaan setelah melihat Sang telah ditarik ke arah Sky Lantern dan kemudian didorong kembali. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi tadi. Namun, dia tahu bahwa dia di sini hanya untuk memenuhi misinya. Urusan kliennya bukan urusannya. Kita bisa kembali, kata Sang. Sudah, tanya si penyapu. Namun, nadanya tidak terdengar terkejut. Sang mengangguk. Aku sudah mendapatkan tujuanku datang ke sini. Baiklah, kata penyapu sambil berbalik. Kemudian, keduanya meninggalkan wilayah Sky Lantern. Perjalanan itu tidak berjalan sesuai harapan Sang. Dia datang untuk menemukan jalan menuju alam keenam. Namun, apa yang digunakan oleh binatang leluhur untuk menjadi raja binatang adalah sesuatu yang tidak mungkin digunakan oleh Sang. Lagi pula, dia sudah memiliki benda itu. Itu sangat menghancurkan. Sang telah membayar begitu banyak uang untuk sampai ke sini, namun perjalanan itu tidak ada gunanya sejak awal. Namun, Sang telah menerima beberapa petunjuk tentang masalah yang bahkan tidak terpikirkan olehnya. Tentu saja, Sang ingin matanya kembali, tapi bukan karena alasan yang diharapkan. Indra roh Sang sudah lebih dari cukup untuk menggantikan matanya, dan meskipun Sang ingin melihat lagi, keinginan itu sebenarnya tidak terlalu penting baginya. Tapi jika dia mendapatkan matanya kembali, dia bisa mengorbankannya lagi untuk entropi jika dia bertemu dengan sesuatu yang tidak bisa dia bunuh. Mendapatkan kembali matanya akan memberi Sang dua senjata ampuh. Sayangnya, hal itu masih jauh di masa depan. Jika Sang ingin meminta bantuan Ratu Kehidupan, setidaknya dia harus mencapai alam ke-7. Dia bahkan mungkin perlu mencapai alam ke-8. Tentu saja, karena ada binatang dengan kedekatan kehidupan, kemungkinan besar juga ada manusia dengan ketertarikan kehidupan. Namun, afinitas seperti itu bahkan lebih langka daripada afinitas ruang, waktu, dan gravitasi.
Dan itu berarti manusia ini akan menjadi bagian dari kekuatan Kaisar Penyihir, dan mereka akan mengetahui tentang anak bencana. Meminta bantuan mereka sama saja dengan memberitahu mereka bahwa dia adalah anak bencana. Lagi pula, bagaimana lagi dia bisa kehilangan kedua matanya dengan cara yang aneh? Tetapi untuk saat ini, aku harus fokus mencari jalan menuju alam keenam, pikir Sang. Aku mungkin tidak bisa meniru jalan binatang itu, tapi aku mungkin bisa menemukannya sendiri. Penyapu dan Sang melanjutkan perjalanan ke arah barat tanpa berkata-kata. Mereka melewati danau kegelapan tanpa masalah. Kemudian, mereka melakukan perjalanan selama beberapa hari. Mereka menyelinap melewati pertahanan di sekitar wilayah Eternal Maw. Namun saat mereka melakukan perjalanan di sepanjang wilayah Maw Abadi, seorang penyihir yang duduk di tanah membuka matanya. Rambutnya panjang dan beruban, tapi dia tampak seperti baru berusia 14 tahun. Namun yang paling mengejutkan adalah pakaiannya. Dia mengenakan jubah yang setengah hitam dan setengah putih. Jubah keluarga Twilight Dust. Penyihir itu tidak terlalu kuat, hanya berada di alam penyihir tingkat tinggi akhir, tapi dia memiliki penyihir leluhur yang menjaganya seperti seorang pelayan. Gravitasi sedang terganggu, katanya perlahan. Dua manusia menyelinap melalui tempat latihanku. Bab 597, Pilihan Tuhan. Penyihir leluhur dengan hormat tetap berada di sisi pemuda itu. Ada pesanan, dia bertanya. Pria muda berambut abu-abu lebih fokus pada gelombang gravitasi di udara. Aku mendapat kesan bahwa Sirius Dreyla melarang siapapun memasuki tempat ini. Aku bilang padanya aku harus fokus pada latihanku, pemuda itu bergumam dengan nada jengkel. Entah Sirius Dreyla menjadi ceroboh, atau dia menjadi ceroboh, kata pemuda itu, kedua sisi kalimatnya mengacu pada hal yang berbeda. Kedengarannya dia menjadi ceroboh, komentar penyihir leluhur dari samping. Pemuda itu mengerutkan alisnya. Jika saya ingin komentar, saya akan memintanya. Penyihir leluhur memanggil sedikit mana untuk menghentikan pemuda itu memperhatikan matanya yang berputar. Kenapa dia terjebak dengan sombong ini? Hanya karena orang ini memiliki gravity affinity, dia bertingkah seperti reinkarnasi dewa penyihir. Meski begitu, penyihir leluhur tetap diam. Setelah beberapa detik, pemuda itu mendengus. Yah, itu tidak masalah. Bagaimanapun, keduanya berada di tempat yang tidak seharusnya. Membunuh mereka. Penyihir leluhur meringis karena tidak nyaman. Aku harus mengikuti mereka untuk. Aku berkata, kata pemuda itu setelah menyela penyihir leluhur, jika aku ingin komentar, aku akan memintanya. Penyihir leluhur menyipitkan matanya. Ini bukan. Ikuti pesananmu, teriak pemuda itu dengan suara tegas. Api amarah meledak di mata penyihir leluhur, dan dia menatap mata pemuda itu dengan amarah yang tak ada habisnya. Dasar sombong dan bodoh. Bagus, kata penyihir leluhur dengan gigi terkatup. Dan dia menghilang. Setelah beberapa detik, pemuda itu menghela nafas. Maaf, tapi kuharap suatu hari nanti kamu akan mengerti, katanya dalam hati. Aku lebih tahu darimu tentang semua bahayanya karena aku telah dipilih oleh Dewa Penyihir. Dewa Penyihir telah memberiku kedekatan gravitasi, dan Dewa Penyihir berbicara melaluiku. Seorang penyihir leluhur tidak mungkin membuat penilaian yang lebih baik daripada pilihan Tuhan. Saat ini, pemuda itu merasakan beban berat tanggung jawab dan takdir di pundaknya. Nasib dunia bergantung pada keputusannya dan berada di pundaknya. Sementara itu, Sang dan penyapu terus melakukan perjalanan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah diperhatikan oleh anggota keluarga Twilight Dust beberapa detik yang lalu. Dan mereka juga tidak tahu bahwa penyihir leluhur yang kuat sedang mengikuti mereka. Biasanya, Sweeper adalah orang yang mengikuti orang lain tanpa diketahui, tapi hari ini, perannya dibalik. Tentu saja, mengikuti Sweeper tanpa diketahui sangatlah sulit. Namun, penyihir leluhur berhasil melakukan hal itu. Selama beberapa menit, dia diam-diam mengikuti mereka tanpa diketahui oleh salah satu dari mereka. Setelah beberapa saat, Sang mulai merasa gelisah, dan bahkan penyapu pun merasa sedikit gugup. Namun, Sweeper hanya menghubungkan kegugupannya dengan kedekatannya dengan Maw Abadi. Berdekatan dengan binatang yang begitu kuat dan mudah berubah pasti akan membuat seseorang gelisah. Selama sekitar 2 menit, penyihir leluhur terus mengikuti mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerang mereka begitu saja di tempat ini. Jika tidak, mantra miliknya mungkin akan menarik perhatian Maw Abadi. Sebagai penyihir leluhur dari keluarga senja-senja, dia sangat kuat, namun dia tidak mungkin bisa bertahan dari serangan sesuatu yang sekuat Maw Abadi. Dia hanya perlu mengikuti mereka sampai mereka meninggalkan tempat itu, membunuh mereka, dan kembali. Tiba-tiba, kristal komunikasi miliknya berdering. Penyihir leluhur memanggil kristal komunikasi dan memeriksanya dengan indera rohnya. Setelah dia melakukannya, dia hampir menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ya, penyihir leluhur berbicara ke dalam kristal komunikasi, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya. Kenapa kamu belum kembali? Suara pemuda itu keluar dari communication crystal. Penyihir leluhur mengertakkan gigi. Aku tidak bisa begitu saja. Kalau saya mau komentar, saya minta, kata pemuda itu. Kamu benar-benar hanya, diamlah, ucap pemuda itu dengan nada tegas yang menuntut rasa hormat. Aku ingin kamu segera menangani para penyusup dan segera kembali. Saya tidak ingin Anda mengandalkan penilaian Anda. Saya ingin Anda mengandalkan penilaian saya.
Saya tahu apa yang saya lakukan, dan setiap detik Anda tidak mempercayai keputusan saya adalah 1 detik yang terbuang sia-sia. Sekarang, tangani mereka. Sudahkah aku menjelaskannya? Perintah pemuda itu. Seluruh tubuh penyihir leluhur tegang karena amarah yang tertahan. Orang ini, dasar tak berguna, idiot, tolol, brengsek, sombong, brengsek, bajingan sialan. Dia bersumpah dia akan memeras kehidupan dari ruang yang sia-sia ini. Ya, kata penyihir leluhur, mencoba yang terbaik untuk terdengar tenang. Bagus, kata pemuda itu sebelum memutuskan sambungan. Ketika koneksi terputus, penyihir leluhur menarik napas dalam-dalam dan gemetar. Dia perlahan-lahan menyingkirkan kristal komunikasi, melakukan yang terbaik untuk tidak mematahkannya begitu saja di tangannya. Lalu, dia melihat ke arah barat daya sambil meringis. Aku bersumpah, jika aku tahu bahwa aku harus berperan sebagai pengasuh anak untuk orang yang berhak, sombong, dan Aku tidak akan bergabung dengan keluarga Twilight Dust, pikir penyihir leluhur, menghentikan dirinya sendiri sebelum dia tergelincir ke dalam longsoran salju lainnya, penghinaan. Penyihir leluhur menarik napas dalam-dalam lagi. Bersinar. Lalu, dia tiba-tiba menggunakan mana step. Pada saat itu, penyapu melihat penyihir leluhur menembak ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Kami telah ditemukan. Dia mengirim ke Sang. Sang tahu ini adalah sebuah masalah. Kalau begitu, ketua perusahaan seleksi alam sudah diberitahu. Sang bertanya. Untuk sesaat, penyapu itu ragu-ragu. Kami belum ditemukan oleh anggota perusahaan seleksi alam, tapi saya tidak tahu apakah itu lebih baik atau lebih buruk. Apa maksudmu? Sang bertanya. Seseorang yang mengenakan jubah keluarga Twilight Dust sedang mengejar kita. Bab 598, apa yang terjadi? Sang hampir tidak dapat memproses bahwa mereka sebenarnya sedang dikejar oleh seseorang yang termasuk dalam salah satu kaisar penyihir sebelum orang yang mengikuti mereka benar-benar tiba tepat di belakang mereka. Apa yang kamu inginkan? Si penyapu bertanya melalui transmisi suara. Tapi kemudian, penyihir leluhur menembak langsung ke arahnya, tinjunya dikelilingi oleh selubung mana kegelapan yang tebal. Tindakan penyihir leluhur sangat mengejutkan sang penyapu. Hanya satu tindakan menembak ke depan, mencoba menyerang penyapu, menciptakan begitu banyak ketidakkonsistenan dan pertanyaan logis. Orang itu pasti tahu kalau sweeper itu sangat kuat, bukan? Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Twilight Dust. Tapi kenapa dia menyerangnya saat ini? Dia harusnya tahu bahwa mantra kuat apapun dari mereka berdua akan langsung memanggil mau abadi ke tempat ini. Jadi, apakah dia mencoba menyerang dan membunuh mereka tanpa menggunakan mantra ofensif yang kuat? Astaga, mereka bahkan tidak bisa menggunakan mana shield di sini. Dan bahkan jika dia mencoba membunuhnya di sini, bagaimana itu bisa berhasil? Mereka berdua bisa menggunakan mana step untuk mundur lebih banyak lagi, dan serangan yang relatif lemah itu tidak akan terlalu melukai mereka. Selain itu, bukankah penyihir leluhur memiliki peluang lebih tinggi untuk membunuh mereka jika dia mengikuti mereka sampai mereka meninggalkan area tersebut? Pada saat itu, mereka mungkin akan mati saja baginya. Dan itu bukanlah segalanya. Dengan bertarung di sini, salah satu dari dua petarung bisa mengeluarkan mantra kuat dengan tujuan untuk menarik mau abadi. Jika mereka akan mati, sebaiknya bawa lawannya bersama mereka, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini? Ini tidak masuk akal. Apa yang mungkin terjadi hingga membuat penyihir leluhur yang kuat melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan tidak logis? Saat penyihir leluhur melesat ke depan dengan tinjunya yang tertutup kegelapan, penyapu itu bergerak ke samping. Serangan penyihir leluhur meleset, dan penyapu memanggil pedang yang terbuat dari kegelapan. Karena Eternal Maw, tak satu pun dari keduanya bisa mengeluarkan mantra yang kuat, dan mereka berdua cukup cepat untuk menghindari mantra yang bisa mereka gunakan. Dalam pertarungan ini, mengucapkan mantra seperti meniup gelembung ke arah lawan. Karena itu, mereka harus mengandalkan tubuh mereka untuk mengimbangi hilangnya kecepatan. Penyapu menebas ke depan dengan pedang kegelapannya, tapi penyihir leluhur menghindarinya dengan terbang mundur sebentar. Kemudian, penyihir leluhur meninju ke depan lagi, tetapi penyapu menahan pedangnya di depan tinju lawannya. Tinjunya berhenti, dan penyihir leluhur mengertakkan gigi. Bagaimana dia bisa menyerangnya ketika dia memiliki pedang? Dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk melewatinya. Setelah serangan berhenti, penyapu menebas ke depan dengan pedangnya, tetapi penyihir leluhur dengan mudah menghindar. Penyapu mengertakkan gigi. Bagaimana dia bisa memukul lawannya dengan pedangnya? Pedangnya membutuhkan banyak waktu untuk menambah kecepatan, dan sebelum mencapai kecepatan yang cukup untuk mencapai targetnya sudah bergerak. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk mengatasi masalah itu. Pertarungan terus berlangsung seperti ini. Pada awalnya, Sang sangat khawatir, tetapi seiring berjalannya waktu, dia semakin tidak percaya. Sang bisa merasakan bahwa penyihir leluhur sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat daripada penyapu, tapi dia memilih untuk menyerang mereka di lokasi yang pada dasarnya membuatnya tidak berbahaya. Dan kemudian, pertunjukan konyol ini terjadi. Dua penyihir, yang belum pernah bertarung dengan siapapun dalam pertarungan jarak dekat sejak mereka masih remaja atau anak-anak, saling bertarung dengan tinju dan pedang. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Ada siswa di Akademi Prajurit yang lebih baik dalam bertarung. Ini adalah penyihir leluhur. Mereka sama kuatnya atau bahkan lebih kuat dari Zone Beast. Namun,
Meskipun seluruh situasi ini tampak sangat menggelikan, Sang masih bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh yang tiada henti yang terpancar dari penyihir leluhur. Tapi ini membuat segalanya menjadi lebih nyata. Itu seperti seorang pria yang marah menyerang seseorang dengan mainan anak-anak sebagai senjatanya. Apa yang kamu inginkan? Penyapu mengirimkan ke penyihir leluhur dengan marah. Setiap saat orang ini terus menyerang mereka adalah momen tambahan yang dapat ditemukan oleh anggota perusahaan seleksi alam manapun. Ini tidak lucu. Aku harus membunuhmu. Jawab penyihir leluhur setelah dibombardir oleh pertanyaan demi pertanyaan sambil terus tidak mengenai penyapu. Apa yang kamu bicarakan? Si penyapu bertanya dengan marah. Kau dan aku juga tahu bahwa pertarungan bodoh ini, jika ini bisa disebut pertarungan, tidak akan berakhir dengan kematian siapapun. Aku harus membunuhmu. Penyihir leluhur menularkannya dengan amarah, kebencian, dan sesuatu yang lain. Penyapu tidak bisa memastikannya, tapi dia merasa penyihir leluhur merasa malu saat ini. Pertarungan berlanjut selama beberapa menit. Biasanya, pertarungan antar penyihir leluhur memakan waktu paling lama beberapa detik, tapi pertarungan ini sudah berlangsung selama beberapa menit. Pertarungan ini melanggar setiap konvensi, dan Sang tidak berencana ikut campur. Tentu, Sang pasti akan berhasil mendorong kembali penyihir leluhur, tapi lalu bagaimana? Pikiran penyihir leluhur sangat cepat sehingga mana stepnya dapat digunakan lebih cepat daripada yang dapat dilakukan Sang, dan dia akan bergerak lebih dari 100 km saat menggunakannya. Sang tidak akan bisa memukulnya. Selain itu, bahkan jika dia berhasil menyudutkan penyihir leluhur, dia hanya bisa melepaskan mantra yang kuat dan membuat mereka semua mati. Semuanya tidak ada gunanya. Semua ini tidak ada gunanya. Tapi kemudian, Sang menemukan sebuah kemungkinan. Dia kemungkinan besar mengulur waktu agar ketua perusahaan seleksi alam tiba, kata Sang dengan suara gelap. Begitu Sang mengatakan itu, seluruh suasana berubah. Suasana di sekitar sweeper menjadi gelap. Jika itu benar, dia harus melakukan sesuatu yang sangat drastis. Namun, aura penyihir leluhur berubah dengan cara yang tidak mereka duga sebelumnya. Ia panik, takut, dan frustrasi. Tidak, dia berteriak dengan seluruh kekuatan dan keyakinannya. Aku harus membunuhmu. Tidak ada orang lain. Aku harus membunuhmu. Kamu harus mati di tanganku. Penyapu dan Sang hanya memandang penyihir leluhur dengan kaget. Kedengarannya dan terasa terlalu nyata untuk dikatakan bohong. Selain itu, bahkan ketua mungkin tidak ingin menyerang mereka sedekat ini dengan mau abadi. Apakah membunuh seorang penyapu layak untuk memprovokasi sumber pendapatan terbesar bagi perusahaannya? Namun kemudian mereka kembali berada di titik nol. Apa yang sebenarnya terjadi? Bab 599, Pembawa Cahaya. Tak pelak, pertarungan pun berlanjut. Tidak ada pihak yang bisa memukul pihak lain. Penyapu dan Sang tidak bisa mundur. Jika mereka melakukannya, penyihir leluhur akan kembali menggunakan mantranya, dan mereka akan benar-benar mati. Mereka juga tidak bisa masuk lebih jauh ke dalam wilayah Eternal Maw. Jika mereka memasuki Spirit Sense, itu hanya akan menyerang mereka. Satu-satunya hal positif tentang situasi ini adalah penyihir leluhur juga menyelubungi dirinya dengan mantra, sama seperti Sang dan penyapu. Namun pergerakan mana masih bisa menarik perhatian. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Apa yang bisa mereka lakukan? Apakah mereka ditakdirkan untuk melawan penyihir leluhur ini dengan tinju busa sampai seseorang menyadarinya? Namun, penyihir leluhur juga mengatakan bahwa dialah yang harus membunuh mereka, dan jika dia memerintahkan perusahaan seleksi alam untuk mundur, kemungkinan besar mereka akan mundur. Bagaimanapun, dia adalah anggota keluarga Twilight Dust. Tapi lalu apa? Apakah mereka ditakdirkan untuk bertarung satu sama lain selamanya? Sang terus menggelengkan kepalanya. Dia kesulitan menerima bahwa ini sebenarnya kenyataan. Bagaimana kenyataannya? Mengapa? WHOOOOM. Pada saat itu, aura penyihir leluhur menembus atap. Lingkungan di sekitarnya berubah menjadi hitam dan putih saat jurang kemarahan yang tak berkesudahan mengancam akan memakan penyapu dan Sang. Rasanya seperti Tuhan yang marah tiba-tiba turun untuk menenggelamkan dunia ke dalam lautan darah. Kemudian, penyihir leluhur terus meninju, meleset, dan menghindari pedang. Apa yang kau inginkan? Si penyapu berteriak kebingungan, frustrasi, dan marah. Bagaimana penyihir leluhur itu tiba-tiba menjadi sangat marah dan kemudian melanjutkan sandiwara bodoh ini? Kemarahan seperti itu tidak mungkin dipalsukan. Jelas sekali bahwa penyihir leluhur sangat serius dengan situasi ini. Penyapu dan Sang merasa seperti penyihir leluhur sedang mempertaruhkan nyawanya, mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka berdua. Tapi itu tidak masuk akal. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi ketika kemarahan penyihir leluhur meledak? Kristal komunikasinya telah berbunyi, dan dia tidak perlu memeriksa untuk mengetahui siapa yang meneleponnya. Saat ini, penyihir leluhur sangat marah dan frustrasi, membuatnya tampak seperti seseorang yang berusaha mati-matian untuk meraih secercah kehidupan terakhir mereka. Namun, dia jelas tidak marah dan frustrasi pada lawan-lawannya, melainkan pada pemuda itu. Sejak awal, penyihir leluhur tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk membuat kemajuan apapun dalam pertarungan ini. Dia tahu ini hanya akan membuang-buang waktu. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia mencoba membunuh mereka berdua dengan cara yang cerdas dengan mengikuti mereka dan kemudian menyerang mereka di luar, tetapi pemuda itu harus memaksanya untuk menyerang mereka sekarang. Tugasnya adalah mengikuti perintah, dan dia akan melakukan tugasnya.
Ini adalah pekerjaan pertamanya saat menjadi bagian dari keluarga Twilight Dust, dan dia tidak akan membuangnya setelah bertahun-tahun bekerja keras. Tentu saja, tugas penyihir leluhur juga adalah menerima perintah baru dari atasannya, yaitu pemuda itu. Namun, dia berada di tengah pertarungan hidup dan mati. Dan gangguan dapat mengakibatkan kematiannya, dan dia tidak mungkin mengoperasikan kristal komunikasi selama itu terjadi. Mengharapkan dia untuk menjawab panggilan communication crystal sambil benar-benar mempertaruhkan nyawanya adalah hal yang keterlaluan. Setelah 1 menit penuh, communication crystal kembali terdiam. Penyapu dan penyihir leluhur telah bertukar ratusan, bahkan ribuan, serangan selama jangka waktu tersebut. Ada apa denganmu? Apa yang kamu inginkan? Apa tujuanmu? Si penyapu berteriak padanya saat dia mencoba memukulnya dengan pedangnya. Sang hanya terus menggelengkan kepalanya perlahan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, gumamnya. Mata penyihir leluhur menyipit saat amarah membara di matanya. Aku harus membunuhmu, dia berteriak. Dan kemudian, dia menghentikan tinjunya di depan pedang penyapu itu lagi. Pedang itu merupakan pertahanan yang tidak dapat disangkal. Tidak ada pembukaan. Satu-satunya pedang kegelapan mungkin juga merupakan titan abadi yang menjaga seorang permaisuri. Penyapu menyerang lagi, tetapi penyihir leluhur hanya bergerak ke samping sedikit untuk menghindari serangan itu. Penyihir leluhur sama sulitnya dengan mimpi. Tidak mungkin untuk memukulnya. Penyihir leluhur mungkin juga merupakan hantu mistis angin yang mengintai stepa tak berujung. Sang tidak tahu seberapa sering dia menggelengkan kepalanya sekarang. Pertarungan berlanjut. Beberapa menit berlalu, penyapu terus berteriak. Penyihir leluhur terus menghindar, bersinar, dan kemudian, sesuatu akhirnya terjadi. Setelah bertarung entah berapa lama, orang keempat tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang wanita yang tampaknya berusia akhir 20-an. Dia memiliki rambut hitam dan putih dan mengenakan jubah keluarga Twilight Dust. Saat dia muncul, semua mana di sekitarnya ditarik ke arahnya, saat spirit sense-nya melampaui ketiga orang tersebut. Penyihir leluhur segera berhenti bertarung, terbang kembali, dan membungkuk dengan sopan. Sang penyapu menarik napas dalam-dalam karena terkejut saat dia melihat dengan ngeri pada kedatangan baru itu. Tentu saja, karena jubahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Sang menjadi serius juga, tapi dia masih punya harapan. Ini adalah keluarga Twilight Dust, bukan perusahaan seleksi alam. Para anggota keluarga Twilight Dust bahkan mungkin tidak curiga bahwa Sang dan penyapu adalah anggota kuil darah karena kuil darah itu sendiri bukanlah sesuatu yang harus mereka pedulikan. Jadi kuil darah memiliki beberapa raja penyihir, itu masalah besar. Keluarga Twilight Dust memiliki ribuan raja penyihir, beberapa raja penyihir, dan bahkan seorang kaisar penyihir. Apa kuil darah di depan mereka? Jika mereka mau, mereka bisa mengirim raja penyihir untuk membasmi kuil darah, dan masalah ini akan terpecahkan. Tentu saja, wanita yang baru saja muncul adalah Mage Lord of the Twilight Dust Family. Setelah dia tiba, dia melihat ke arah Sang dan penyapu. Kemudian, dia melihat ke arah penyihir leluhur. Prajurit malam, katanya. Pembawa cahaya, jawab penyihir leluhur. Apa yang sedang terjadi? Wanita itu bertanya dengan nada netral. Babak 600, belokan yang tidak dapat diprediksi. Semua orang hanya melihat ke arah Mage Lord yang kuat yang baru saja tiba. Dalam keadaan normal, ini akan menjadi situasi yang sangat berbahaya bagi Sang dan penyapu, namun kekonyolan situasi sebelumnya membuat sulit untuk merasakan ancaman nyata apapun. Pembawa cahaya, ulang penyihir leluhur, Downsettling telah memerintahkanku untuk membunuh dua orang ini karena mereka berani mendekati area pelatihan Downsettling. Lightbringer berkedip sekali tanpa rasa geli. Saya sudah mendengarnya. Yang saya tanyakan adalah apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang saya lihat barusan sepertinya tidak membunuh seseorang. Pembawa cahaya, rencana awalku adalah mengikuti keduanya sampai mereka meninggalkan wilayah Mau Abadi. Setelah jarak yang cukup antara kami dan Mau Abadi, aku akan menyerang. Sang menarik napas dalam-dalam. Situasi sebelumnya mungkin konyol, tetapi jika penyihir leluhur benar-benar menjalankan rencananya yang sebenarnya, segalanya pasti tidak akan lucu. Namun, Downsettling telah menghubungiku saat aku mengikuti mereka berdua dan bertanya mengapa aku belum kembali. Aku telah mencoba menjelaskan rencanaku, tetapi Downsettling menolak mengizinkanku berbicara. Dia mengatakan bahwa dia tahu apa yang dia lakukan dan penilaiannya lebih baik. Setiap detik saya tidak mengikuti penilaiannya adalah 1 detik waktu yang terbuang sia-sia. Suasananya sedikit berubah setelah penyihir leluhur mengatakan itu. Lalu, dia memerintahkanku untuk segera menyerang tanpa membiarkanku berbicara, kata penyihir leluhur. Jadi, aku menyerang. Karena keberadaan Mau Abadi, aku tidak bisa mengeluarkan mantra kuat apapun, atau aku akan mati juga. Itu sebabnya aku harus menyerang dengan tinjuku, tapi aku tidak terlalu berpengalaman dalam pertarungan fisik. Petik 2. Setelah itu, penyihir leluhur kembali terdiam sambil menunggu jawaban. Saat ini, Sang dan penyapu akhirnya memahami apa yang telah terjadi. Sebelumnya, mereka tidak bisa membayangkan kemungkinan terjadinya situasi ini, tapi sekarang, semuanya sudah jelas. Mereka percaya bahwa penyihir leluhur tidak mungkin membuat keputusan bodoh seperti itu, dan mereka benar. Keputusan itu dibuat oleh penyihir agung arogan yang belum pernah mengalami dunia sebelumnya. Setelah beberapa detik, pembawa cahaya akhirnya mengambil keputusan. Prajurit malam, tahukah kamu mengapa aku ada di sini? Lightbringer,
Saya tidak yakin, tapi saya rasa Anda dipanggil karena Dawn Settling mengira saya tidak mematuhi perintahnya, katanya. Pembawa cahaya perlahan mengangguk. Apakah kamu mengantisipasi hal ini akan terjadi? Ya, pembawa cahaya, kata Made leluhur dengan hormat tanpa rasa bersalah apapun. Pembawa cahaya menyipitkan matanya. Apakah ini rencanamu? Kamu ingin melukai Dawn Settlingmu dengan melibatkanku? Pembawa cahaya, penyihir leluhur segera menjawab. Jika ada cara lain yang masuk akal untuk memenuhi perintah Dawn Settling, aku akan melakukannya. Satu-satunya pilihan lain adalah berusaha sekuat tenaga dari awal, mati bersama dengan targetku, tapi itu juga akan membahayakan Daun Bibit. Pembawa cahaya, tolong beritahu aku tentang apa yang bisa kulakukan dengan lebih baik tanpa melanggar perintah, penyihir leluhur meminta dengan hormat. Pembawa cahaya tetap diam selama beberapa detik, hanya melihat ke arah penyihir leluhur. Sang dan penyapu merasa gugup. Mereka hanya berdiri di sana, tidak berani bergerak. Dawn Settling memberitahuku bahwa dia telah mencoba menghubungimu lagi, kata pembawa cahaya. Pembawa cahaya, aku tidak bisa mengoperasikan kristal komunikasi selama pertarungan. Meskipun pertarungan kami terlihat konyol, nyawaku masih dalam bahaya. Saat melawan penyihir leluhur akhir lainnya, aku tidak bisa membiarkan diriku terganggu. Aku telah bergabung dengan keluarga Twilight Dust, dan aku bersedia mempertaruhkan nyawaku. Namun, aku masih manusia, dan meskipun aku bersedia mempertaruhkan nyawaku, aku tidak bersedia membuang nyawaku demi tidak ada apa-apa, kata penyihir leluhur dengan keyakinan. Pembawa cahaya memandang ke arah penyihir leluhur untuk sementara waktu. Dan kami tidak ingin kamu mengorbankan hidupmu dengan sia-sia, katanya perlahan. Fakta bahwa Dawn Settling telah berperilaku tidak pantas. Dawn Settling akan menerima teguran. Kembalilah ke bibit fajar dan terus lindungi dia, perintah pembawa cahaya. Anehnya, penyihir leluhur tidak langsung pergi atau menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat salah satu alisnya. Itu dia, dia bertanya, suaranya tidak lagi terdengar resmi dan penuh hormat tetapi sangat santai dan kesal. Lightbringer menyipitkan matanya dan menatapnya. Ini bukan keputusanmu. Kamu adalah prajurit malam. Tugasmu adalah mengikuti perintah, bukan mempertanyakannya. Kedua alis penyihir leluhur terangkat karena terkejut. Kemudian, dia terdiam selama beberapa detik. Kamu tahu apa? Dia perlahan berkata. Persetan, aku tidak akan bekerja di organisasi yang memperlakukanku seperti sampah. Teriaknya saat jubah hitam putihnya diganti dengan jubah hitam murni. Di sini, dia berteriak sambil melemparkan jubahnya ke arah pembawa cahaya. Bersinar, CRRRRRRR. Kemudian, longsoran benda meninggalkan cincin luar angkasa hitam dan putih milik penyihir leluhur dan memasuki cincin kedua. Sedetik kemudian, penyihir leluhur juga melemparkan cincin luar angkasa hitam putih ke pembawa cahaya. Terakhir, dia meletakkan jarinya di atas kepalanya, dan awan kelabu keluar dari sana. Ini skapenya, partisi pengetahuan sensitifnya. Akhirnya, dia melemparkannya ke Lightbringer juga. Pembawa cahaya hanya menatapnya dengan mata menyipit saat semua barang milik penyihir leluhur melayang di sampingnya. Selama beberapa detik, tidak ada yang mengatakan apapun. Penyihir leluhur hanya menatap dengan mata menyipit ke arah pembawa cahaya. Aku tidak ingat kenapa aku marah karena aku baru saja kehilangan banyak ingatanku, tapi mungkin aku punya alasan yang bagus. Sepertinya aku berhenti daripada dipecat, kan? Aku tidak yakin. Aku tidak ingat. Mata pembawa cahaya dipenuhi amarah. Lalu, dia mendengus. Bersinar, dan menghilang. Penyihir leluhur menyilangkan tangannya dengan ekspresi puas namun kesal. Itu mungkin berarti aku berhenti. Setelah itu, dia menoleh ke Sang dan penyapu. Anda, katanya sambil menunjuk ke arah penyapu. Kamu hampir sekuat aku. Saya butuh pekerjaan. Apa manfaat yang dimiliki organisasi Anda? Sang dan penyapu hanya diam-diam menatap penyihir leluhur. Awalnya, penyapu dan Sang seharusnya mati. Lalu, nasib mereka berubah menjadi sesuatu yang konyol. Dan sekarang, orang yang seharusnya membunuh mereka sedang meminta pekerjaan kepada mereka. Terkadang, masa depan tidak mungkin diprediksi. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.